hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita bertemu lagi dengan Kak Kris dan Kak Tina yang akan mengiringi kita pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat, sehat-sehat selalu, dan tentunya bersukacita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mulai ibadah sekolah minggu. Kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah dari tempat kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami agar kami bisa merasakan sukacita Tuhan dan kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau kita bersukacita, kita akan tetap merasakan semangat. Kita maunya terus dan terus, seperti lagu ini. More we praise you. Kita nyanyikan bertepuk tangan ya adik-adik. Minggu ini kita masih berada di dalam Minggu Prapaskah. Itu artinya kita masih belajar menghayati cinta dan pengorbanan Tuhan untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti lagu ini, Yesus disalibkan karena cintanya kepada kita.
Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Nah adik-adik, karena Yesus memberikan kita kasih dan juga telah mengampuni dosa-dosa kita, maka bersama Yesus kita bisa melakukan semua hal yang baik. Entah itu kita besar, kecil, kulitnya terang maupun gelap. Seperti lagu ini, bersama Tuhan kita bisa. Hai adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Ita di pagi ini di ibadah online kita. Senang sekali rasanya setelah hampir sekian lama kita tidak bertemu. Sebelum Kak Ita memulai cerita, kita berdoa, kita lipat tangan. Ya, yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia yang Kau berikan buat kami di pagi ini. Kami sebentar lagi mau mendengar isi cerita dari firman-Mu. Roh Kudus mau membantu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
Adik-adik, tema yang hari ini Kak Ita mau sampaikan adalah mengenai perjamuan terakhir yang diambil dari Alkitab Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Nanti adik-adik kalau ada waktunya atau mungkin setelah ibadah online ini, adik-adik bisa membuka Alkitabnya, membaca bersama papa mama di rumah atau bersama kakak adik ya. Adik-adik, ada yang tahu nggak kisah mengenai perjamuan terakhir? Ada yang ingat? Ya, betul. Itu adalah pertemuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Jadi lebih tepatnya dibilang perpisahan ya. Jadi seperti kita kadang-kadang kita melakukan kumpul-kumpul bersama. Kalau kita memang mungkin kadang-kadang mau pergi atau mau pindah. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh Yesus pada saat dia sebelum ditangkap atau dihukum di kayu salib. Dia melakukan perpisahan terakhir bersama murid-muridnya. Kalau adik-adik juga tadi ingat bahwasannya di dalam perjamuan terakhir itu adalah Yesus membagikan minuman dan roti kepada murid-muridnya. Ya, kalau di sini kakak mau bilang bahwasanya kalau di di dalam kebiasaan orang Yahudi biasanya tuh orang yang muda atau kedudukan yang lebih rendah lah yang akan melayani orang yang lebih tua atau kedudukan yang lebih tinggi di dalam suatu perjamuan. Tapi di dalam perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya malah sebaliknya, which is Yesus yang melayani murid-muridnya. Padahal kita tahu Yesus adalah seorang guru, seorang yang penuh kuasa luar biasa, saat Tuhan yang merendahkan dirinya untuk melayani di dalam perjamuan terakhir itu. Jadi kalau kita misalnya dalam suatu perjamuan bersama keluarga atau di dalam acara ya, kalau adik-adik ingat, mungkin adik-adik pasti akan memperhatikan bagaimana biasanya yang yang orang-orang yang rendah, mungkin orang-orang yang muda-muda yang biasanya akan memberikan servis atau pelayanan melayani orang-orang yang lebih senior. Nah, ini konsep yang berbeda seperti kakak ungkapkan tadi di awal, bahwasannya sebaliknya Yesus sebagai seorang yang lebih senior atau malah Tuhan yang kuasa yang malah melakukan pelayanan tersebut. Nah, apa yang kita mau ambil dari sini adik-adik, bahwasannya dibutuhkan kerendah dirian dan jiwa besar untuk bisa menjadi seperti Yesus. Bagaimana adik-adik melihat seorang yang luar biasa seperti seorang Yesus itu, Tuhan memberikan dirinya, memberikan hatinya untuk melayani murid-muridnya. Bagaimana luar biasanya pengorbanan yang diberikan Yesus sampai dia melakukan suatu kebiasaan di luar kebiasaan orang Yahudi pada saat itu. Jadi adik-adik, melayani itu bukan sekedar bagaimana kita memberikan atensi, tetapi melayani itu di dalamnya ada suatu kasih, ada pengorbanan, ada totalitas. Jadi bagaimana totalitas kita untuk memberikan, mengorbankan diri kita, mengorbankan ego kita, mengorbankan kepentingan kita, sehingga kita bisa memberikan atau bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kita atau kepada sesama kita. Seperti yang diberikan Yesus pada saat perjamuan terakhir, dia mengorbankan dirinya dengan melayani murid-muridnya, dan dia mengorbankan dirinya juga di atas kayu salib untuk menembus dosa kita. Jadi konsep melayani itu tidak mudah, apalagi di zaman hari seperti ini, bagaimana kita masih terbiasa dengan kepentingan diri, masih egois. Jangankan kita mau untuk melayani, kita lebih banyak malah untuk dilayani ya. Karena tadi kakak bilang egois itu, kepentingan-kepentingan itu masih ada di dalam diri kita. Jadi pada saat kita melakukan memberikan suatu bentuk action untuk melayani, itu benar-benar itu sudah sangat luar biasa ya. Nggak gampang loh, nggak mudah. Even Kaila juga kadang-kadang merasa kalau kakak mau melayani orang-orang sekitar kakak atau melayani teman atau sesama kita misalnya, itu kita mesti kayak semacam men-turn down ourselves gitu loh, memberikan memberikan kerendah dirian yang dengan totalitas, karena ada pertimbangan yang membuat kita mau melayani, memberikan pelayanan kita kepada orang-orang lain gitu loh. Dan seperti yang Yesus lakukan kepada muridnya, dia memberikan pengorbanan, dan pengorbanan itu yaitu pengorbanan di kayu salib.
Nah, adik-adik yang mau kakak bilang di sini juga adalah bahwasannya makna melayani itu bukan dilayani menjadi penting karena itu merupakan perwujudan dari kasih yang diusung di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi kalau adik-adik berada di dalam suatu situasi di mana adik-adik harus melayani sesama atau orang sekitar adik-adik harus benar-benar melakukannya dengan basic dengan kasih, terutama yang harus ada di dalam diri adik-adik juga atau kita, baru kemudian kita merendahkan diri kita dalam kedudukan, dalam level atau tingkat apapun yang kita miliki, kita benar-benar harus merendahkan diri kita sehingga kita memberikan melayani itu dapat terjadi dengan sungguh-sungguh. Jadi adik-adik, kalau perjamuan terakhir yang Yesus lakukan bersama murid-murid itu adalah untuk perpisahan yang sebelum dia melakukan sebelum penderitaannya. Jadi konsep melayani itu sendiri adalah bagaimana totalitas penyerahan diri Yesus untuk menebus dosa kita. Adik-adik, mungkin kalau adik-adik bisa melihat di dalam situasi saat ini ya, atau mungkin adik-adik juga bisa melihat bagaimana pandemi ini tidak berakhir, kita dituntut untuk tetap harus selalu memberikan hati dan pelayanan kepada orang-orang di sekitar kita, dan itu tentunya diperlukan suatu mungkin timbang rasa yang sangat luar biasa sampai kita berada di dalam konsep untuk kita benar-benar melayani. Karena kayak kakak tadi bilang, kepentingan diri kita pasti ada, egonya kita pasti ada. Jadi bagaimana kita bisa menepis segala kepentingan diri kita itu dengan kita memberikan totalitas penyerahan diri yang luar biasa di dalam bagaimana kita melayani orang-orang dan sesama kita dan yang bisa kita berikan. Jadi adik-adik, kalau kita bisa dalam suasana di rumah, adik-adik juga bisa memberikan atensi dan pelayanan itu dengan membantu orang tua dengan di dalam keseharian, juga kemudian adik juga bisa memberikannya dalam bentuk atensi, tapi dengan totalitas ya. Jadi bukan hanya sekedar melayani dengan memberikan perhatian yang apa adanya supaya dibilang sebagai anak yang baik atau sebaliknya, tapi lebih ke bagaimana totalitas untuk dasar di dalam pelayanan itu sendiri, yaitu dengan kerendahan diri dan kerendahan hati dan kasih di atas segalanya. Jadi adik-adik, jika dalam kebiasaan kita melayani itu kita melalui timbang rasa dengan kepentingan kita, baru kita akan melayani. Tapi dalam hal ini adalah bagaimana melayani itu sangat diiringi dengan suatu pengorbanan. Ya, melayani itu nggak cuma hanya kita kayak kakek bilang hanya sekedar kita memberikan pelayanan bentuk sumbangan atau atensi atau hadiah, tapi tidak ya. Melayani dengan hati itu sangat berat kalau kakak bilang ya, karena hati itu kan berarti kita bicara dengan ada empati, simpati dan kasih, dan itu tentunya juga didasarkan dengan bagaimana kita menyikapi makna dari bagaimana Yesus sendiri memberikan pelayanannya kepada murid-muridnya. Totalitas dari pengorbanan diri itu juga merupakan suatu dasar bagaimana kita bisa benar-benar sungguh-sungguh memberikan suatu pelayanan di dalam kita melayani orang-orang atau sesama kita. Jadi adik-adik, yang kakak mau coba sampaikan adalah makna melayani ketimbang dilayani itu adalah suatu yang sangat luar biasa, karena kita benar-benar merendahkan diri kita untuk di level yang memang kita sangat merasa kita bukan siapa-siapa. Seperti Yesus, dia merasa dirinya bukan siapa-siapa, tetapi dia memberikan pengorbanan yang benar-benar 360 derajat untuk bisa melayani murid-muridnya di perjamuan itu dengan memberikan makanan minuman. Jadi kayak seperti Paskah ya adik-adik ya. Dan pengorbanan itu diberikan Yesus pada saat dia pengorbanan di kayu salib menebus dosa kita. Adik-adik, kalau kakak mau bilang, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk belajar dari Yesus yang melayani murid-muridnya di dalam perjamuan terakhir itu. Kita mungkin tidak akan melakukan seperti apa yang Yesus lakukan sedemikian rupa, karena kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa membandingkan diri kita seperti apa yang Yesus lakukan dengan dia melayani di dalam kepada perjamuan terakhir itu. Tapi kita belajar bagaimana melayani itu diperlukan suatu totalitas untuk penyerahan diri yang luar biasa, dan bagaimana pengorbanan ada di dalamnya, pengorbanan yang benar-benar pengorbanan yang memaknai, yang benar-benar kita bersungguh-sungguh bahwasannya
ini adalah pelayanan yang saya bisa lakukan, pelayanan dengan hati, pelayanan dengan suatu citra bahwasannya aku mau seperti pelayanan diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jadi memang adik-adik kita perlu belajar dari situ. Tidak mungkin dalam waktu cepat, tapi kita pelan-pelan kita bisa memahaminya, kita pelan-pelan bisa melakukannya di dalam keseharian kita di rumah, dari bentuk atensi, dari bentuk perhatian, dari bentuk bantuan pertolongan kepada orang-orang rumah kita di sekitar, atau juga kepada orang-orang bersama kita yang membutuhkan. Apalagi di dalam suasana pandemik ini, di dalam kita keterbatasan yang kita miliki, kita dituntut untuk bisa melayani. Itu juga merupakan apa ya adik-adik ya, merupakan sesuatu yang luar biasa, nggak gampang. Kakak juga aku itu sangat tidak gampang, karena kita harus menepis segala egois kita harus menepis segala kepentingan kita di atas kepentingan bersama, karena melayani itu bukan hanya sekedar melayani saja, tapi totalitas seperti yang kakak bilang di awal. Adik-adik, semoga cerita ini bisa memberikan sedikit pemahaman bagaimana Yesus melayani murid-muridnya, tapi bukan untuk dilayani, dan bagaimana pelayanan itu adalah diwujudkan dengan pengorbanan yang luar biasa oleh Yesus di kayu salib. Kita akan memberikan hayat hafalan buat adik-adik yang diambil dari Alkitab Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45, yaitu bunyinya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena anak manusia juga datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kiranya cerita ini bisa membantu adik-adik untuk bisa memberikan pelayanan yang besar kepada orang-orang sekitar kita dan kepada sesama kita. Kita akan berakhiri cerita ini dan kita akan tutup dengan doa, ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita yang boleh Kau berikan buat kami untuk mengerti, untuk bagaimana Yesus memberikan pengorbanan diri, memberikan kerendahan diri dan hati dan kasih untuk melayani kami orang-orang berdosa ini dengan penebusan di kayu salib. Kami sebentar lagi akan melakukan aktivitas kami Tuhan, kiranya Engkau tetap masih bersama kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, dan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Bye, happy Sunday, happy blessed Sunday. Bye-bye. Kini saatnya kita memberikan ucapan syukur melalui persembahan kita. Adik-adik bisa men-share kode QRIS yang ada di samping kakak, atau adik-adik bisa menitipkan kepada orang tua kalian untuk ditransfer ke rekening gereja. Kita akan membawakan ucapan syukur kita dengan mengucapkan terima kasih 1000.
kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, inilah ucapan syukur kami karena berkat dan kasih-Mu yang terus Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah Tuhan agar bisa dipergunakan untuk membantu orang-orang yang memerlukan serta untuk menjalankan pekerjaan Tuhan di tempat gereja kami. Kiranya Engkau memberkati setiap orang yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saatnya kita akan menyanyikan lagu Aku Percaya sebagai pengakuan iman rasuli kita dengan sikap tegak dan berdiri. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semoga adik-adik tetap semangat dan sehat selalu. Dah.